Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi di channel ini, Mindset, berbagi tutorial, berbagi tips seputar digital marketing dan juga tips-tips kekinian. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Pada kesempatan ini, kita akan berbagi pengalaman ya. Pengalaman mengenai toko yang ada di Lazada. Toko kita yang ada di Lazada. Nah, apa yang terjadi dengan toko kita? Nah, toko kita mengalami semacam ini ya, yaitu terkena OVL. Nah, batas pesanan harian atau OVL kamu adalah 10 per hari karena kami mengidentifikasi toko lain dengan nama Anda memiliki beberapa pelanggaran berat. Menurut kebijakan akun penjual dari tingkat pelanggaran yang telah dilakukan toko Anda, maka toko Anda akan dibatasi untuk memiliki 10 produk aktif, 10 pesanan per hari, dan pembatasan traffic. Jika Anda tidak setuju dengan hal ini, Anda dapat mengajukan banding dan kami akan merespon banding Anda dalam 5 hari kerja. Klik di sini untuk melihat detail kebijakan atau mengajukan banding. Nah, kemarin kita mengalami hal semacam ini ya. Dan ini terjadi karena tingkat pembatalan di toko kita itu tinggi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita memiliki beberapa toko di Lazada ya dengan identitas yang sama atau menggunakan nomor KTP sama. Dan masing-masing toko itu beda supplier ya. Dan ada satu supplier itu yang agak sedikit bermasalah dan pengirimannya itu sering telat-telat sehingga sampai terjadi pembatalan sistem atau dibatalkan Lazada karena tidak bisa memenuhi pesanan. Dan ternyata imbasnya itu ke semua toko kita dengan identitas yang sama. Nah, jadi semua toko kita yang menggunakan satu nomor KTP kita itu terkena dampak seperti ini, yaitu toko kita itu dibatasi maksimal satu hari itu 10 orderan. Kalau lebih dari 10 orderan itu otomatis produk yang tayang di beranda Belanda itu akan out of stock atau stoknya kosong seperti itu. Dan juga toko kita itu dibatasi hanya 10 produk yang aktif. Kalau upload produk baru itu tidak bisa. Jadi hanya 10 produk saja yang ditampilkan di beranda pelanggan atau calon pelanggan. Dan hal semacam ini itu sangat merugikan dan bisa menurunkan omset kita. Maka dengan ini itu kita menyampaikan hal ini dan membagikan ini agar tidak terjadi kepada teman-teman yang khususnya menonton video ini seperti itu. Dan kita berdasarkan pengalaman ini ingin memberikan beberapa saran ya. Jika kalian memiliki toko lebih dari satu di Lazada. Nah, yang pertama yaitu pengiriman ya. Jika kalian memiliki lebih dari satu toko di Lazada dan kalian itu seorang dropshipper atau kalian memiliki produk sendiri, itu wajib pengirimannya itu harus cepat. Karena kalau pengirimannya tidak cepat dan dibatalkan sistem, itu bisa terjadi juga hal seperti yang kita alami ini. Kemudian yang kedua, khusus bagi para dropshipper, jika kalian memiliki lebih dari 2 supplier dan kalian ingin membuat lebih dari 2 toko di Lazada, pastikan kalian menggunakan identitas yang berbeda. Karena kalau identitasnya sama, nah, jika salah satu suppliernya itu pengirimannya lama dan sampai sering dibatalkan sistem oleh Lazada atau stoknya itu tiba-tiba cepat kosong atau semacam tiba-tiba tidak ada respon atau responnya lama, itu lebih baik untuk menggunakan identitas yang berbeda atau bahkan menghindari supplier yang seperti itu. Jadi harus hati-hati dalam memilih supplier. Kemudian untuk pembatalan, untuk pembatalan yang dibatalkan sistem itu memang kita tidak bisa menghindarinya. Tetapi kalau kita membatalkan karena permintaan pembeli, itu kita bisa mengajukan ke CS di CS Lazada. Kita nyatakan bahwa pembeli ingin melakukan pembatalan, kemudian kita screenshot chat kita bersama pembeli jika ingin melakukan pembatalan. Nah, itu kita sampaikan di chat Lazada. Lazada akan membatalkannya tanpa terkena poin. Tetapi kalau kita tiba-tiba langsung membatalkan, kita cancel gitu saja, kita batalkan karena pengirimannya itu lama dan no respon dari supplier, itu kita akan terkena poin. Jadi kalau ingin melakukan pembatalan, pastikan itu komunikasikan dulu kepada calon pembeli.
Nah, dan kuncinya itu tadi di suppliernya tadi ya. Supplier harus benar-benar mempertimbangkan supplier dengan matang. Supplier harus pengiriman cepat dan fast respon. Seperti yang kita sampaikan tips-tips untuk memilih supplier di video sebelumnya itu juga sudah ada. Dan untuk dropship itu tadi yang perlu diperhatikan, pertama pengiriman dari supplier harus cepat. Kemudian kalau melakukan pembatalan itu jangan sampai sepihak dari kita, tetapi kita harus mengajak pembeli jika ingin membatalkan itu membatalkan sendiri, jangan sampai yang membatalkan kita. Kecuali kita sudah mengchat pembeli dan setuju untuk batal, kita bisa mengajukan pembatalan itu di chatbot Lazada atau CS Lazada. Seperti itu. Nah, kemudian jika kalian dropship dan ingin membuka lebih dari satu toko, pastikan untuk menggunakan identitas yang berbeda. Misalnya pakai identitas suami atau istri atau anak atau ibu atau bapak seperti itu, agar jika terjadi sesuatu di salah satu supplier itu tidak berimbas kepada semua toko kita. Nah, ini tadi pengalaman kita ya, kita menggunakan hanya satu identitas saja untuk semua toko dengan supplier yang berbeda, dan apesnya kita ada satu supplier yang agak sedikit bermasalah sehingga pesanan kita itu selalu batal, maka imbasnya itu ke semua toko kita, dan toko kita itu seperti ini. Tapi alhamdulillah ini masih bisa tercover ya di marketplace lain dan juga toko kita yang menggunakan identitas yang berbeda seperti itu. Dan untuk supplier itu wajib kita memperhatikan atau memilih supplier itu secara teliti. Memang ya terkadang supplier di awalnya ada yang bagus, kemudian seiring berjalannya waktu bisa juga supplier mengalami penurunan semacam itu. Dan jika salah satu supplier itu ada yang mengalami penurunan dari segi pengiriman ataupun respon, itu kita harus selalu mengeceknya ya. Nah, kita harus selalu siap untuk memikirkan cara agar toko kita itu tidak terkena penalti semacam ini. Nah, kemudian jika supplier sudah mengalami penurunan, itu kita bisa mengatasinya itu dengan cara mengubah toko kita itu, misalnya ya, tokonya awalnya jualan buku Prima, kemudian berpindah menjadi kita ubah ke supplier yang lainnya menjadi buku Sigma seperti itu. Nah, gudangnya kita ubah, jangan sampai itu terlambat dan toko kita sudah mengalami pembatalan yang banyak seperti itu. Nah, jadi kita harus berhati-hati dan selalu siap jika kita seorang dropshipper. Kalau kita bukan seorang dropshipper atau reseller, bisa mengontrol sendiri ya bagaimana pengiriman kita semacam itu. Tapi kalau kita sudah dropship dan juga reseller, itu kita tergantung pada supplier kita. Makanya kita wajib selalu siap mengatasi supplier yang kadang naik dan juga kadang turun. Ini tadi salah satu toko kita yang mengalami penurunan traffic dan juga pembatasan produk ya, karena tingkat pembatalan yang tinggi semacam itu. Nah, ini toko kita termasuk toko baru, dan toko kita kalau toko baru kan penjualannya masih sedikit, dan apesnya itu tadi kita genjot dengan traffic, kemudian ada orderan yang banyak, ternyata banyak orderan kita yang tercancel sistem karena supplier itu yang agak bermasalah semacam itu. Nah, ini ya bisa dilihat. Nah, ini toko kita batas produk aktifnya itu diturunkan karena pelanggaran tadi, tingkat pembatalan yang tinggi. Dan produk-produknya ini sudah kita hapus semua ya, sudah banyak yang kita hapus. Ini 122 kita hapus, ini kita matikan agar nanti trafficnya bisa kembali, karena ini ada sekitar 5 toko ya, dan semuanya terkena imbasnya semacam ini. Jadi ya kita tunggu sampai normal kembali dan kita perbaiki trafficnya secara perlahan, dan kita mengurangi untuk membatalkan secara mendadak atau membatalkan secara sepihak dari kita. Kalaupun ada pembatalan, itu pembatalan harus dari persetujuan pembeli atau dari pembeli sendiri seperti itu. Kalau sudah terjadi seperti ini ya kita tinggal menunggu sampai pelanggaran ini hilang, dan kita jangan sampai melakukan pelanggaran lagi atau pembatalan yang
banyak semacam itu. Nah, mudah-mudahan ya pengalaman ini bisa diambil pelajaran khususnya bagi kalian yang menonton video ini dan ingin membuat lebih dari satu toko di Lazada. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.